Om Swastiastu. Kami calon anggota dari UKM Persma Visi Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pelatihan jurnalistik tahun 2021. Kami dari kelompok newspaper terdiri dari 14 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi video perkembangan pers ini. So, langsung saja ini dia video dari kami. Perkembangan pers terus berubah seiring berkembangnya zaman. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan ini, salah satunya adalah politik. Pada masa Orde Baru, pers di Indonesia menganut sistem pers otoritarian, di mana pers Indonesia condong mendukung pemerintah. Namun, setelah Orde Baru ini berakhir, pers Indonesia mengalami banyak perubahan. Hal ini menjadi titik terang karena merupakan awal dari perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920. Perkembangan pers dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1615, atas perintah Jan Pieter Zoutkoem, Gubernur Jenderal VOC, diterbitkanlah Memoires der Nevels yang ditulis dengan tangan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa surat kabar pertama Indonesia ialah suatu penerbitan pemerintah VOC. Dan masuk ke masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, pers merupakan alat Jepang, di mana selalu memuat kabar terkait Jepang yang disesuaikan dengan rencana serta tujuan tentara Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Masa revolusi fisik. Para wartawan di masa ini turut serta dalam usaha-usaha proklamasi. Dan di masa ini dikenal semboyan wartawan, yaitu sekali merdeka, tetap merdeka. Dalam periode ini, pers Indonesia dapat digolongkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, pers yang berdiri bersama sekutu, dan yang kedua ialah pers yang berdiri bersama elit. Lalu sampai ke masa demokrasi liberal. Di masa ini terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI. Pada masa ini, yang pada umumnya mewakili aliran politik yang saling bertentangan, sempat menyalahgunakan kebebasan pers, bahkan sampai melampaui batas-batas kesopanan. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin, pers kembali memiliki andil saat kabinet kerja yang dibentuk oleh Presiden Soekarno selesai dibentuk, setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juni 1959, hingga meletusnya gerakan 30 September 1965. Akan tetapi, di masa Orde Baru, kehidupan pers tidak mengalami kebebasan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Terjadinya pemberontakan ini menjadi penghalang tersalurnya aspirasi rakyat. Akhirnya, sampai pada masa reformasi, di mana salah satu jasa pemerintahan B.J. Habibie ialah pers yang bebas. Pemerintahan beliau mempunyai andil besar dalam melepaskan kebebasan pers. Meskipun hal itu sempat merugikan posisinya sebagai presiden. Itulah kilas balik perjalanan pers di Indonesia. Marilah kita sebagai remaja menghindari hoaks dan bisa membedakan informasi mana yang benar dan salah, karena pers yang terpercaya dimulai dari diri sendiri.